Judul ini saya pikir yang paling senang dengan judulnya adalah Termul dan Jokowi. Ya. Karena mereka lah yang sebenarnya yang ingin memaksulkan Prabowo. Bukan orang-orang yang dalam ruangan ini. Ya, sip. Yang ingin memaksulkan itu adalah Jokowi dan Termul. Karena mereka lah yang sebenarnya yang ingin memaksulkan Prabowo. Said Didu, si manusia yang paling pandai bersilat lidah. Ini mereka ini kan, orang-orang bengak di negara Republik Indonesia ini tiap hari berkumpul. Dananya dari mana? Coba pemerintah, KPK, cek dulu dana orang dari mana. Ternak onta, Said Didu, bukankah kalian yang setiap hari berkumpul memikirkan bagaimana caranya untuk menjatuhkan Prabowo Subianto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si ikan buntal ya, alias si putra duyung. Selama ini kita hanya mengenal istilah putri duyung teman-teman ya, tetapi sebetulnya ada satu istilah ya kan. Intinya begini, duyung itu nggak hanya perempuan aja, kadang-kadang juga laki-laki. Dan inilah si ikan buntal alias si putra duyung yang sudah kehabisan akal dalam menjatuhkan Jokowi. Ini bukan kata saya loh ya, tapi dia sendiri yang pernah bilang seperti itu ya. Nah, karena sudah kehabisan akal, sekarang dia tidak lagi fokus menyerang Jokowi dan Prabowo secara personal ya, tapi dia sudah mulai memilih untuk memfitnah Termul dan Jokowi katanya. Jadi dia bilang begini, sebetulnya Termul dan Jokowi lah yang menginginkan Prabowo dimakjulkan. Inilah tipikal manusia-manusia busuk yang beberapa waktu lalu diusir oleh Prabowo ke Yaman. Yaitu manusia yang suka memfitnah dan memutarbalikkan fakta. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Judul ini saya pikir yang paling senang dengan judulnya adalah Termul dan Jokowi. Ya. Karena mereka lah yang sebenarnya yang ingin memaksulkan Prabowo. Bukan orang-orang yang dalam ruangan ini. Ya, sip. Yang ingin memaksulkan itu adalah Jokowi dan Termul. Jadi kita harus luruskan pernyataan ini. Kenapa ini terjadi? Karena saya katakan baru kali ini dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi oligarki. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua. Karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat gerakan yang terjadi. Gerakan geng Solo, oligarki dan parcok terus berlangsung kepada Prabowo. Semua juru maki ke Prabowo. Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Oke? Masih realistis lah kita melihat perkembangan. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Ya,
hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Anda boleh menyatakan Said Didu jadi teror. Silakan. Silakan. Saya ingin ceritakan bagaimana PKH, tim penerbitan PKH dibentuk. Dibentuk itu oleh Jokowi itu. Tapi apa yang dilakukan Jokowi? Meminta bernegosiasi dengan pemilik untuk dikembalikan. Oke. Saat itu komandannya Luhut Binsar Panjaitan. Oke. Saya bicara dengan data, saya nggak biasa berteori-teori. Oke. Itu tahun 2022. Prabowo saat itu belum presiden, masih Menhan. Sudah dipanggil yang memberikan presentasi, hentikan itu karena saya mau mengambil alih itu semua. Belum presiden. Setelah presiden dia ubah, ambil dulu semua baru kita berperkara. Itu yang terjadi. Terus kita harus jatuhkan orang yang mengambil menghadal oligarki. Mereka Jokowi, geng Solo, oligarki, Parcok sangat gembira dengan judul ini. Jadi kita dijadikan bemper untuk menghantam Prabowo. Padahal sebenarnya dia menunggu itu jatuh dan dia ambil alih. Clear. Itu. Clear, jangan. Bukan saya membela, saya ketemu Prabowo, saya bilang, Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak. Tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Ini gimana ini ya si ikan buntal yang satu ini ya, katanya Bang Adi si Putra Duyung. Jadi si tukang gaduh ini barusan teman-teman ya, itu sudah tidak mampu lagi lah gitu ya mengadu domba antara Prabowo dengan Jokowi ya. Akhirnya apa dia memfitnah Jokower katanya ya. Saya nggak tahu Jokower itu siapa. Kalau Termul saya tahu ya kan. Katanya Jokower dan Termul yang sebetulnya menginginkan pemakzulan Prabowo. Ini gimana gitu loh. Yang selama ini berteriak-teriak majulkan Gibran, majulkan Prabowo itu siapa coba? Ada nggak Termul? Jangankan Termul kelas berat ya, Termul ring satunya Jokowi. Termul macam kayak saya aja ini ya kan, konten kreator nggak pernah tuh ya satu kali pun mengucapkan makjulkan Prabowo, nggak ada. Tapi apa katanya si ikan buntal yang barusan ini? Aduh, bisanya cuma memfitnah, memutarbalikan fakta. Aduh, lanjut. Karena mereka lah yang sebenarnya yang ingin memaksulkan Prabowo. Said Didu, si manusia yang paling pandai bersilat lidah. Ini mereka ini kan, orang-orang bengak di negara Republik Indonesia ini tiap hari berkumpul. Dananya dari mana? Coba pemerintah, KPK, cek dulu dana orang dari mana. Tiap hari berkumpul. Berkumpul bukan untuk memikirkan bagaimana negara Republik Indonesia ini bisa maju ke depannya aman damai. Tapi ya kerja si Said Didu ini tak ada lain kecuali menyinggung Pak Jokowi dan pendukung Pak Jokowi. Kali ini si Didu bilang, judul ini saya pikir yang paling senang judulnya adalah Termul dan Jokower. Si bengak-bengak yang di situ tuh ketawa karena mereka lah yang sebenarnya ingin memakzulkan Prabowo. Apa nggak bersilat lidah? Kelompok dia yang ingin memakzulkan Bapak Prabowo Subianto dituduhnya ya pendukung Pak Jokowi. Karena onta, saya Didu, bukankah kalian yang setiap hari berkumpul memikirkan bagaimana caranya untuk menjatuhkan Prabowo Subianto? Kalau kami pendukung Joko Widodo sepenuhnya mendukung Prabowo Subianto. Jadi muncung waktu saya Didu, jangan pandai kali ya membolak-balikkan perkataan. Kau kayak kadal gurun kau, ya kan? Tak bisa dipegang cakapnya. Sekali lagi bilang sama kau saya Didu, pendukung Bapak Joko Widodo tidak mungkin ingin memakzulkan Prabowo Subianto.
Karena kamilah yang memilih Prabowo Subianto pada tahun 2024 untuk bisa menjadi presiden. Bukan kalian. Jadi dari mana ceritanya pendukung Joko Widodo ingin memakzulkan Prabowo Subianto? Dan kenyataannya setiap hari kalian berkumpul memikirkan bagaimana caranya untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi nggak usah ngebacot aja kau Said Didu. Terus kata Said Didu, bukan orang-orang yang dalam ruangan ini, maksudnya yang mau memakzulkan Pak Prabowo adalah pendukung Pak Jokowi, bukan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Padahal mereka semua lah yang ingin sekali menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Terus kata si Said Didu, yang ingin memakzulkan itu adalah Jokowor dan Termul. Mak bengak itu betul, ya bengak. Orang paling bengak di negara Republik Indonesia ini adalah orang-orang yang membenci Bapak Joko Widodo. Jadi kita harus luruskan pernyataan ini. Pernyataan ini biar kuluruskan, ya. Semua pencinta Bapak Joko Widodo tidak mungkin ingin memakzulkan Prabowo Subianto, karena kamilah yang memilih Prabowo Subianto, memenangkan Prabowo Subianto pada tahun 2024 dan menjadi presiden. Ya, jadi tidak mungkinlah Didu kita mendukung Prabowo. Ya, pecinta Pak Jokowi mendukung penuh Prabowo Subianto Gibran untuk menang di Pilpres 2024. Mana mungkin kita makzulkan? Kecuali kayak kalian ini, kelompok sakit hati yang kalah kemarin di Pilpres. Rakyat Indonesia ini bukan bodoh kayak kalian ini Didu. Jadi nggak usah kalian bodoh-bodohi. Kata si Didu, kenapa? Kenapa ini terjadi? Karena saya katakan baru kali ini dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi. Oh, dia ngangkat Pak Prabowo. Kenapa? Mau dia jadi menteri juga kau? Nampak kan kau penjilat kau? Maka mereka marah semua kepada Prabowo. Apa yang mau dimarahkan kepada Pak Prabowo? Malah kami bangga Pak Prabowo menyikat semua oligarki dan menyikat semua para koruptor di negara Republik Indonesia ini. Kalian yang marah. Ya, semua tuh aset-aset kalian yang menghasilkan uang, ya kan, yang ilegal mungkin, ya kan, di stop sama Pak Prabowo Subianto. Jadi kalian marah. Jadi nggak usah bisa diwara kau Didu, ya Didu ya. Semua orang Indonesia pun tahu kau siapa. Nggak usah berlagak suci kau, menjilat Prabowo Subianto, mengangkat Prabowo Subianto. Kenapa mau jadi menteri kau? Jangan mimpi kau. Kata dia, karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Politisi yang mana yang berlindung di oligarki dan bintang? Kau sebutkanlah yang mana satu orangnya. Kebanyakan yang membenci Pak Jokowi, yang berlindung tuh, ya, dengan oligarki. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Sejak kapan kau jernih melihat? Otak kau jadi penuh kebusukan, hati kau dipenuhi kebencian. Coba lihat gerakan yang terjadi, gerakan geng Solo, oligarki dan parcok terus berlangsung kepada Prabowo. Yang mana gerakan geng Solo, oligarki dan parcok yang berlangsung kepada Pak Prabowo? Said Gaduh, jangan buat kegaduhan aja kau. Kau itu rakus sebenarnya. Manusia paling rakus, gila jabatan. Gak cukup kau kaya dulu. Waktu kau menjabat jadi wamen, ya, rangkap jabatan kau berapa banyak kau jadi komisaris. Sampai disindir KPK kau. Saking melonjaknya harta kekayaan kau, ya, yang tidak pernah kau laporkan. Tapi memang kau muka badak. Jadi kau slow aja menanggapinya, ya kan? Cukuplah, nikmati hari tua kau itu. Nggak usah lagi sibuk-sibuk mengatur pemerintah di negara Republik Indonesia ini. Udah tua bangka pun nggak sadar diri kau. Setiap hari menebar kebencian, setiap hari menebar kebohongan, setiap hari menebar berita fitnah, berita hoax. Kata dia kan semua juru maki ke Prabowo terus. Kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Yang mana yang memaki Pak Prabowo? Pendukung Jokowi, pendukung Pak Jokowi, ya, mencintai Prabowo Subianto. Kalian yang selalu mencaci maki Pak Prabowo, merendahkan Prabowo Subianto seolah-olah Prabowo Subianto kinerjanya tidak bagus.
Ya sekali aku bilang sama kau Didu, muncung kau teman sekali, nomor berapa bibir kau itu? Mengangkat-ngangkat Prabowo seolah-olah ya kan kau peduli sama Prabowo. Kau itu bukan pendukung Prabowo, kau itu memilih Anies Baswedan bukan Prabowo Subianto. Terus kata dia kan, masih realistislah kita melihat perkembangan. Sekarang coba lihat Prabowo menyelamatkan negeri ini seperti apa sih? Hanya dia yang berani mengambil kebun sawit dan tambang puluhan juta hektar dari oligarki. Hanya dia. Tuh ngangkat-ngangkat Prabowo. Mau jadi menteri kau? Ke laut kau berenang, kurang jauh. Kau berenangnya. Tidak mungkin kau ya menjilat Prabowo Subianto, mengangkat telur Prabowo Subianto ya kan. Kau bisa jadi menteri. Siapa pecundang kayak gini? Ya kan, penjilat. Di mana ada kepentingan kau jilat lah. Padahal kau, ya kan, bukannya kau yang berdemo kemarin waktu si Anies kalah di Pilpres. Terus kata dia kan, Anda boleh mengatakan Said Didu jadi terwo, silakan. Maksudnya ternak Prabowo. Alah, tak ada terwo seperti kau gini, ya kan? Kau ternak si Anies, jadi nggak usah perasaan kau itu, ya terwo. Udah jelas kau ternak onta, belagak pula kau. Nampak kali udah aku bilang penjilat kau Said Didu. Saya ingin ceritakan bagaimana PKH tim penertibilitas, ya PKH dibentuk. Suka-suka kau aja lah Didu, ya kan? Kami rakyat Indonesia nih pun tahu kau siapa. Kau nggak usah perasaan sekarang kau mendukung Bapak Prabowo Subianto. Kita tahu kau pendukung ternak si Anies. Jadi nggak usah jadi penjilat. Kenapa? Kalau seandainya Pak Prabowo, ya bukan Jokowi, Pak Prabowo mendengar kau memuji-muji Pak Prabowo, terus Pak Prabowo tergerak hatinya untuk mengangkat kau jadi menteri. Gak malu kau jadi penjilat. Malu kau Didu, bercermin diri kau, ya. Kau selalu merendahkan Pak Jokowi seolah-olah pangkat kau lebih tinggi daripada Joko Widodo. Said Didu, ya tetaplah jadi penjilat, ya kan? Tapi percayalah kau tidak akan mendapatkan jabatan. Manusia busuk seperti kau ini tidak pantas berada tuh di pemerintahan. Hancurnya negara Republik Indonesia ini karena banyaknya lah penjilat seperti kau ini Didu, yang hanya menginginkan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, perut sendiri. Negara Republik Indonesia ini akan aman damai kalau orang-orang seperti kalian ini, orang-orang biadab yang setiap hari berkumpul hanya merendahkan tuh Pak Jokowi, ya diringkus masuk ke penjara. Jadi buat kau Didu, ya teruslah kau bermimpi, cuap-cuap terus kau, menggiring opini ke masyarakat seolah-olah pendukung Jokowi yang ingin memakzulkan Prabowo, padahal kau lah yang mau memakzulkan Prabowo Subianto. Paham kau Said Didu? Jangan diringkus Ibu Yohana ya, nggak perlu masuk penjara, karena kalau diringkus masuk penjara dia masih ada di wilayah negara Indonesia dan dia masih memiliki hak kewarganegaraan Indonesia ya, memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Kita harus mendukunglah apa yang disampaikan oleh Prabowo gitu loh ya kan, silakan kalau mau kabur ke Yaman. Ya, dulu ya, jujur aja dulu ketika saya kecil ya, ada memang orang yang mengatakan begini, kau hati-hati ya dengan beberapa suku yang ada di Indonesia. Saya nggak mau menyebutkan namanya. Yang jelas begini, satu suku ini dia suku asli Indonesia, tapi kau tahu dulu pada saat perang merebut kemerdekaan dia justru bergabung dengan Belanda. Jadi musuh kita, musuh Indonesia pada saat itu bukan hanya orang Belanda, tetapi juga orang Indonesia yang bergabung dengan Belanda. Dan yang kedua adalah keturunan imigran yang satu ini kan. Aduh, dulu saya cuma manggut-manggut aja. Nggak bener, itu orang alim itu, cucu Nabi. Ternyata, ya kan, yang saya dengar dulu itu emang benar. Lanjut. Kan sebagai mewakili juga emak-emak dari Jawa Barat, saya hanya ingin sebagai emak-emak dan ibu rumah tangga juga saya merasakan kesulitan yang sudah begitu sulit selama Jokowi memimpin 10 tahun dan sekarang saya Mewakili emak-emak apaan? Aduh.
ternyata di belakang ibu ini ada orang-orang yang kebelet berkuasa. Ya, ada si ikan buntal, ada si purnawirawan berkumis tebal. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam beberapa konten sebelumnya, Pak Kumis ini cukup ditangkap, diikat tangan dan kakinya, cukur kumisnya. Selesai dah, dia akan waras. Yakin saya dia akan waras. Lanjut. Namanya bajingan yang namanya Jokowi udah jelas. Gak akan mau dia dihimbau. Si Kumis, laskar tak berguna, yang selalu merendahkan Pak Jokowi, menyebut Pak Jokowi dengan sebutan bajingan. Ya, padahal dialah bajingannya. Kumis, bajingan seperti kau, jangan teriak orang lain bajingan, ya. Kata si Kumis, kondisi berantakannya negara kesatuan Republik Indonesia ini yang saat ini kita rasakan adalah warisan presiden yang lalu yang namanya Joko Widodo. Kondisi ya, keadaan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berantakan yang mana? Otaklah yang berantakan karena sibuk mengejar jabatan. Ya sadar diri kenapa? Udah tua bangka nak mampus pun masih juga ya menghina merendahkan mantan pemimpin. Kumis, Joko Widodo banyak kontribusinya dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara kau sendiri, apa kontribusi kau membangun negara Republik Indonesia ini? Dulu sewaktu kau menjabat ya, apa yang kau berikan untuk masyarakat Indonesia? Sekarang setelah pensiun masih makan gaji dari uang pensiun, kowar-kowar kau setiap hari menyalahkan Joko Widodo. Bercermin diri udah aku bilang. Bangga kali kau, ya, seolah-olah banyak kali, ya kan, jasa kau kepada negara Republik Indonesia ini. Dulu waktu masih sibuk kau menjabat, ya kan, tak pernah pun mungkin kau berpikir untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kau hanya memperkaya diri sendiri. Kalau nggak mungkin kau punya senjata ilegal. Sementara Joko Widodo, ya, 10 tahun dia membangun negara Republik Indonesia ini bekerja nyata. Rakyat Indonesia tahu itu semua. Kita merasakan apa yang sudah dikerjakan Bapak Joko Widodo selama 10 tahun menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Sementara kau selama kau tugas, apa yang kau buat untuk kepentingan masyarakat Indonesia? Terus kata dia kan, ini warisan yang ditinggalkan Bapak Joko Widodo dinikmati oleh rakyat Indonesia. Ya, warisan kau apa yang kau tinggalkan untuk negara Republik Indonesia ini selain membuat kegaduhan? Terus kata si Kumis kan, di mana dia duduk jadi presiden dengan cara-cara haram. Cara haram yang mana Joko Widodo duduk sebagai presiden? Joko Widodo dipilih oleh rakyat Indonesia. Inilah kebanyakan makan uang haram. Jadi yang ada di otaknya hanya haram semua. Terus katanya cara-cara licik. Cara-cara licik yang mana Joko Widodo bisa menjabat sebagai presiden? Tapi saat ini yang bertanggung jawab terhadap negara ini adalah pejabat yang sekarang yang mengelola negara, kata dia. Kalau di pemerintahan atau eksekutif dipimpin oleh Prabowo. Kalau parlemen dipimpin oleh Puan Maharani. Kalau penegakan hukum untuk masalah pengadilan oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan kondisi amburadul era Jokowi itu, kata dia, sampai sekarang masih berjalan. Yang mana kondisi amburadul era Jokowi yang berjalan sampai sekarang? Otak kau yang dari dulu amburadul sampai sekarang masih amburadul, malah bertambah amburadul. Jangan suka menyalahkan orang lain. Sementara diri kau sendiri ya tak ada manfaatnya bagi negara Republik Indonesia ini, bagi masyarakat Indonesia. Kata dia kan, saya hanya mengatakan ini menurut saya dan teman-teman ketidakbecusan dan ketidakbertanggung jawabnya penyelenggara saat ini. Yang mana yang nggak bertanggung jawab? Kau itu kalau nggak dapat jabatan di era pemerintahan Bapak Joko Widodo, ditambah lagi di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, ya kan? Sebaiknya sadar diri. Kalau seandainya kau orang yang bagus, nggak mungkin kau setelah kau pensiun, ya tuh nggak dimasukkan kau ke pemerintahan karena kau tak bagus sama kayak gini. Yang ada di otak kau tuh, hati kau tuh hanya kebencian.
Apa nggak malu mantan jenderal yang setiap hari menghina merendahkan mantan pemimpin yang sudah membangun negara Republik Indonesia ini secara nyata, dilihat dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Orang udah berpikiran maju, ya, bagaimana menciptakan tuh alat-alat canggih, pertanian yang canggih, ya kan? Udah sampai ke Mars sana, kau masih saja duduk dengan kumis kau tuh menghina merendahkan mantan pemimpin. Malu kau harusnya. Seorang mantan jenderal seharusnya menunjukkan, ya, sikap yang baik. Ini kau tak punya adab sama sekali. Soknya berlagak alim kau, padahal tak tahu agama sama sekali kau. Tak pernah menghormati orang lain. Bersyukur kau seharusnya Joko Widodo memimpin negara Republik Indonesia ini selama 10 tahun. Kau tengok dengan mata kau itu apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Jangan karena kau tak dapat cuan, tak dapat jabatan, setiap hari muncul kau mengoceh. Kata si Kumis, kalau namanya bajingan yang namanya Jokowi, udah jelas gak akan mau dia himbau untuk sadar. Yang harus sadar tuh kau yang bajingannya. Kau bajingan, teriak orang bajingan kau. Kalau bukan bajingan, ya, tidak mungkin teriak setiap hari menghina merendahkan pemimpin, mantan pemimpin. Kau mau menghimbau Pak Jokowi untuk sadar? Kau siapa? Kau pikir pangkat kau lebih tinggi daripada Joko Widodo? Kau suruh, ya kan, menghimbau Jokowi, ya kan, nggak mungkin Jokowi sadar. Kau yang harus menghimbau diri kau sendiri, karena kau tidak pernah sadar. Manusia yang tak sadar diri. Bilang Pak Jokowi bajingan. Sekali lagi bilang sama kau Kumis, ya, kalau kita bajingan, jangan teriak orang lain bajingan. Hanya bajingan yang suka meneriakkan orang lain bajingan. Udah berulang-ulang ku bilang, kok bisa orang seperti kau gini dulu jadi jenderal. Makanya rusak negara Republik Indonesia ini. Karena orang-orang berpangkat, ya, yang dulunya berpangkat, yang sekarang sudah tidak lagi menjabat, tidak punya adab, tidak punya budi pekerti, tidak punya akhlak sama sekali. Setiap hari yang keluar dari muncung itu hanya menghina Pak Jokowi. Joko Widodo adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Sebelum Joko Widodo tidak ada satu presiden pun yang membangun negara Republik Indonesia ini merata dari Sabang sampai Merauke. Hanya di zaman Joko Widodo, tuh saudara kita yang tidak pernah merasakan aliran listrik, ya, di zaman Joko Widodo semuanya sudah mengalami tuh aliran listrik masuk ke rumahnya. Harusnya kau berterima kasih sama Joko Widodo, bukan malah menyebut Joko Widodo sebagai bajingan. Padahal kaulah bajingannya. Hanya bajingan yang mempunyai senjata ilegal. Ya, bos Indonesia, nggak usah didengarkan orang seperti ini. Ini hanya gila jabatan. Tak pernah bertanya kepada dirinya sendiri apa yang sudah dia bagi, apa yang sudah dia kasih untuk negara Republik Indonesia ini. Yang direndahkan Pak Jokowi. 10 tahun Joko Widodo membangun negara Republik Indonesia ini, bekerja nyata mencintai rakyat Indonesia. Hanya orang kayak gini yang mengaku mantan jenderal, punya penyakit hati, punya kebencian, hati kotor, otak kotor, mulut kau yang keluar cuma kata-kata comberan. Kalau kau tak malu pada diri kau sendiri, ya, setidaknya malu pada keturunan kau. Masa seorang mantan jenderal tak pernah menunjukkan kebaikan, berbicara yang baik, menjaga lisan. Yang kau hina ini mantan presiden, bukan kaleng-kaleng. Sementara diri kau sendiri hanya mantan, ya, yang tak pantas pun sebenarnya. Kalau mau dibilang kamu jadi jenderal, apa kayak gini dulu? Adab seorang jenderal. Udah nggak menjabat aja sombongnya minta ampun, apalagi kemarin sewaktu kau menjabat, kayak mana kau sombongnya? Itu makanya kau tidak mendapatkan jabatan apapun di pemerintahan, karena model kayak kau gini tak pantas memang duduk tuh, ya, di pemerintahan. Tak pernah memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat Indonesia. Setiap hari kerja kau hanya menebar kebencian. Tak lagi gue bilang sama kau Kumis, ya, bercermin diri dulu kau sebelum mengatakan Pak Jokowi bajingan. Karena bajingan yang sesungguhnya adalah diri kau sendiri. Hanya orang bajingan lah yang suka mengatai orang lain bajingan.
Paham kau kumis? Ya? Kau menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Padahal yang sebenarnya bajingan adalah diri kau sendiri. Aduh, Ibu Yohana, ya kan? 2 kali dalam satu konten ini Ibu Yohana, ya kan? 10 menitan, 20 menit, tapi nggak apa-apa, daging isinya, ya toh? Iya. Cuma satu pesan saya Ibu Yohana ya, jangan terlalu paten kali lah mengomentari manusia-manusia macam kayak gitu, ya kan? Komentar paten itu hanya bisa digunakan untuk orang-orang yang paten, ya kan? Kalau macam-macam mereka, si ikan buntal, kemudian si kumis, komentari kacau-kacauan aja, karena mereka orang-orang kacau, jadi komentarnya cukup kacau aja, karena toh pun paten kali Ibu Yohana mengomentarinya, mereka nggak bakal mengerti. Intinya teman-teman ya, seperti yang sudah saya ucapkan berkali-kali dalam beberapa konten sebelumnya dan juga tadi sudah saya singgung dalam video sebelumnya ya, bahwa si kumis ini hanya perlu ditangkap, segera ditangkap oleh pihak kepolisian, karena ini dulu pernah sudah ditangkap loh. Karena kepemilikan senjata api yang dalam jumlah yang banyak dan patut dicurigai akan digunakan untuk upaya makar gitu kan. Jadi ini kalau nggak segera ditangkap ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi si kumis ini harus ditangkap, itu pertama. Yang kedua, diikat tangan dan kakinya, cukur kumisnya. Karena menurut Pak Purnomo, ya kan, kalau orang itu mengalami gangguan jiwa, maka rambut-rambut yang ada di badannya itu harus dipotong katanya. Katanya macam kayak gitu. Mana kira-kira yang paling tebal, rambut apa kumis? Kumisnya kayaknya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.